Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Taufikur Rahman dan teman saya yaitu Naufal Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang perkembangan tentang optimasi waduk Villa Tugu Taha. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pertama yaitu latar belakang masalah air di Alor. Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan serius terkait air. Curah hujan tahunan relatif rendah, sekitar 1065 mm, dan sebagian besar air hujan langsung mengalir ke laut. Musim kemarau seringkali menyebabkan krisis air bersih yang berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari dan membatasi potensi pertanian di lahan yang mayoritas kering. Ketergantungan pada sumber air yang terbatas atau mahal seperti PDAM serta sulitnya akses air di pedesaan menjadi masalah utama yang mendasari pentingnya sumber air alternatif seperti waduk Villa Tugu Taha. Terus selanjutnya yaitu solusi bendungan Villa Tugu Taha. Menjawab tantangan tersebut, bendungan Villa Tugu Taha dibangun di Desa Morpa, Kecamatan Alor Darat Baya. Disuplai oleh Sungai Kikilai, bendungan multifungsi ini dirancang untuk dua tujuan utama. Pertama, menyediakan air irigasi bagi lahan pertanian potensial seluas 468.090 hektar guna meningkatkan produktivitas padi dan palawija. Kedua, memenuhi kebutuhan air baku masyarakat kecamatan, mengurangi ketergantungan pada sumber lain yang sulit atau mahal. Lokasinya yang strategis memungkinkan penampungan potensi air permukaan secara efektif. Selanjutnya ada tantangan optimasi. Keberadaan bendungan saja tidak cukup. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengoperasikannya secara optimal. Ketersediaan air di waduk bersifat terbatas dan fluktuatif mengikuti musim. Sementara kebutuhan air untuk irigasi bergantung jenis tanaman dan musim, dan kebutuhan air baku yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk harus dipenuhi secara berkelanjutan. Disinilah studi optimasi diperlukan untuk menyeimbangkan alokasi air antara kedua kebutuhan ini, memaksimalkan manfaat bendungan secara keseluruhan, dan merumuskan strategi pengelolaan terbaik agar tidak terjadi kekurangan air di masa depan. Lalu ada tujuan penelitian. Studi optimasi ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, menghitung debit andalan bendungan, yaitu jumlah air yang dapat diandalkan ketersediaannya sebesar 80%. Kedua, menganalisis secara rinci besarnya kebutuhan air untuk area irigasi yang direncanakan. Ketiga, memproyeksikan kebutuhan air baku masyarakat Kecamatan Alor Barat Daya hingga tahun 2039. Keempat, dan yang terpenting adalah menentukan alternatif pola tanam dan strategi operasi waduk yang paling optimal berdasarkan keseimbangan antara ketersediaan air andalan dan total kebutuhan air. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi sistematis. Proses dimulai dari pengumpulan data sekunder relevan, hidrologi, klimatologi, teknik bendungan, irigasi, dan data sosial ekonomi penduduk. Selanjutnya, dilakukan analisis data yang meliputi analisis debit andalan, perhitungan kebutuhan air irigasi, dan proyeksi kebutuhan air baku. Inti penelitian adalah analisis optimasi menggunakan program linear untuk menentukan pola tanam terbaik. Hasil optimasi kemudian divalidasi melalui simulasi neraca air waduk sebelum ditarik kesimpulan dan saran. Data yang digunakan:
Data yang digunakan dalam studi ini bersifat sekunder dan berasal dari sumber terpercaya. Ini mencakup data curah hujan historis selama 10 tahun, dari 2010 sampai 2020, dan kata klimatologi, suhu, kelembapan, angin, penyinaran dari stasiun meteorologi Mali Alor. Data teknis bendungan dan detail skema jaringan irigasi diperoleh dari Dinas PU Pengairan Provinsi NTT. Data jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya didapatkan dari BPJS Kabupaten Alor. Parameter pendukung seperti data tanah dan tanaman diperoleh dari studi literatur serta laporan teknis terkait. Analisis debit masuk atau inflow. Untuk mengetahui potensial air yang masuk ke waduk, kami melakukan analisis debit aliran menggunakan metode FGMOC. Metode ini dipilih karena kemampuannya yang baik dalam mensimulasikan debit sungai, terutama pada kondisi aliran rendah, berdasarkan data curah hujan dan klimatologi. Ini sangat krusial untuk perencanaan operasi waduk, khususnya saat musim kemarau. Analisis ini memperhitungkan seluruh komponen keseimbangan air di daerah aliran sungai Kikilai, termasuk evapotranspirasi, infiltrasi, limpasan permukaan, dan penyimpanan air tanah, untuk mendapatkan estimasi inflow yang andal. Selanjutnya ada hasil debit andalan. Berdasarkan hasil simulasi debit aliran menggunakan metode FGMOC, selama periode 2010 sampai 2020, kami menghitung debit andalan dengan tingkat keandalan 80% menggunakan metode Weibull. Debit andalan ini mempresentasikan debit minimum yang dapat dijamin ketersediaannya oleh waduk dengan probabilitas 80%. Hasil perhitungan menunjukkan debit andalan Q80 bervariasi. Nilai maksimumnya adalah 1,09 meter kubik per detik dan nilai minimumnya adalah 0,92 meter kubik per detik. Angka rentang ini menjadi dasar utama ketersediaan air yang diandalkan untuk alokasi irigasi dan air baku. Selanjutnya ada analisis kebutuhan irigasi. Kebutuhan air irigasi dihitung secara detail untuk target area layanan seluas 468,09 hektar. Perhitungan ini mencakup beberapa komponen utama: kebutuhan air untuk penyiapan lahan, kebutuhan air konsumtif tanaman, padi dan palawija yang dihitung berdasarkan evapotranspirasi potensial menggunakan metode Penman FAU, dan koefisien spesifik tanaman, serta kehilangan air akibat perkolasi dan perembesan di sawah. Faktor curah hujan efektif jika diperhitungkan untuk mengurangi kebutuhan suplai dari waduk. Analisis dilakukan untuk 8 alternatif pola tanam yang berbeda. Analisis kebutuhan air baku. Kebutuhan air baku diproyeksikan hingga tahun 2039 untuk populasi di Kecamatan Alor Barat Daya. Proyeksi penduduk menggunakan metode geometrik berdasarkan data historis pertumbuhan penduduk dari ABPS Alor, yaitu sebesar 1,20% per tahun. Kebutuhan air baku ini dibagi menjadi dua kategori: domestik untuk sambungan rumah dan hidran umum, dan non-domestik meliputi sekolah, puskesmas, pasar, tempat ibadah, dan kantor. Perhitungan mengacu pada standar kebutuhan per kapita atau per unit fasilitas yang ditetapkan dalam kriteria perencanaan Dirjen Cipta Karya tahun 1996. Hasil kebutuhan air baku. Hasil proyeksi menunjukkan total kebutuhan baku untuk Kecamatan Alor Barat Daya pada tahun 2039 adalah sebagai berikut. Pada kondisi pemakai normal, kebutuhannya mencapai 32,62 liter per detik menggunakan faktor hari maksimum. Kebutuhannya naik menjadi 37,51 liter per detik, sedangkan pada kondisi jam puncak dengan faktor puncak 1,75 dari kebutuhan normal, kebutuhan melonjak signifikan menjadi 57,08 liter per detik. Angka kebutuhan puncak inilah yang menjadi target krusial yang harus dapat dipenuhi oleh suplai air baku dari waduk. Metode optimalisasi pola tanam. Untuk menentukan alokasi air yang optimal dan pola tanam terbaik dari 8 alternatif yang ada,
Kami menggunakan metode optimasi program linier. Perhitungan dibantu oleh software POM QM for Windows V5. Fungsi tujuannya adalah memaksimalkan total luas tanam atau bisa juga nilai produksi petani dalam 1 tahun. Variabel keputusan adalah luas tanam padi X dan palawija Y pada 3 musim tanam, hujan 1, hujan 2, kemarau. Kendala utamanya adalah ketersediaan debit andalan. Per periode waktu dan batas total luas lahan irigasi 468,09 hektar. Hasil optimisasi pola tanam. Hasil analisis program linier terhadap 8 alternatif pola tanam menunjukkan satu hasil yang paling optimal berdasarkan kita maksimalisasi luas tanam yang berkolerasi dengan potensi produksi pertanian tertinggi. Alternatif pola tanam 6 terpilih sebagai strategi yang paling menguntungkan dan efisien. Alternatif 6 ini spesifik karena memiliki awal masa tanam pada bulan Desember periode 3 dengan komposisi luas tanam padi dan palawija yang telah ditentukan secara optimal untuk setiap musim tanam, memanfaatkan ketersediaan air andalan Q80 secara maksimal. Detail pola tanam optimal. Secara rinci, alternatif 6 mengalokasikan lahan sebagai berikut. Musim hujan 1 November sampai bulan Februari, lahan padi seluas 397,05 hektar dan lahan palawija 71,03 hektar. Musim hujan 2 Maret sampai bulan Juni, lahan padi 263,81 hektar dan lahan palawija 204,28 hektar. Pada musim kemarau Juli sampai Oktober tidak ada penanaman padi atau 0 hektar, hanya lahan palawija seluas 403,76 hektar. Total intensitas tanaman dengan pola ini mencapai sekitar 288%, menunjukkan pemanfaatan lahan yang sangat intensif namun tetap berada dalam batas kapasitas penyediaan air waduk. Simulasi neraca air. Setelah mendapatkan pola tanam optimal dan mengetahui kebutuhan air baku, langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi neraca air waduk atau water balance. Simulasi ini bertujuan untuk menguji kelayakan operasional waduk dalam jangka panjang dengan skenario terpilih. Prinsip dasarnya sederhana: air masuk inflow berdasarkan debit andalan dikurangi air keluar outflow, yaitu total kebutuhan irigasi alternatif 6 dan kebutuhan air baku proyeksi sama dengan perubahan volume tampungan waduk. Tujuan adalah melihat fluktuasi volume tampungan dan memastikan tidak terjadi defisit kritis. Hasil simulasi dan kelayakan operasi. Hasil simulasi neraca air menunjukkan kabar baik dengan menggunakan debit andalan 80% sebagai inflow dan mengalokasikan air sesuai kebutuhan irigasi optimal serta kebutuhan air baku proyeksi hingga 2039. Volume tampungan waduk Villa Tuku Taha dengan kapasitas efektif sekitar 4,61 juta meter kubik tidak pernah mengalami kekosongan atau mencapai level defisit kritis sepanjang periode simulasi. Ini mengindikasikan bahwa secara operasional bendungan ini layak dan mampu memenuhi kebutuhan yang direncanakan secara optimal dengan tingkat keandalan 80%. Kesimpulan utama. Secara ringkas, studi ini menyimpulkan 4 poin kunci. Pertama, debit andalan 80% waduk Villa Tuku Taha berkisar antara 0,92 hingga 1,09 meter kubik per detik menjadi dasar ketersediaan air. Kedua, alternatif pola tanam 6 merupakan strategi paling optimal untuk memaksimalkan luas tanam. Ketiga, kebutuhan air baku puncak pada tahun 2039 diproyeksikan sebesar 57,08 liter per detik. Keempat, yang terpenting, optimasi dan simulasi menunjukkan bahwa waduk ini mampu memenuhi kebutuhan irigasi 468 hektar dan air baku secara berkelanjutan dengan keandalan 80%. Saran pengembangan. Meskipun hasil studi ini positif, ada beberapa saran untuk pengembangan atau studi lanjut. Pertama, melakukan analisis neraca air untuk periode simulasi yang lebih panjang atau menggunakan data debit andalan dengan probabilitas berbeda. Misal Q90 untuk analisa sensitivitas. Kedua, memperkaya model optimisasi dengan memasukkan jenis tanaman palawija yang lebih spesifik untuk lokal alor seperti jagung, kemiri atau kedelai beserta koefisien tanaman yang akurat. Ketiga, mencoba menerapkan metode optimisasi lain seperti algoritma genetika atau optimasi non-linear sebagai pembanding hasil. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.